Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Komisi Etik Universitas Sespati Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayustiani. Saya dosen Universitas Sespati Yogyakarta yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan proposal untuk Full Board Ethical Clearance dengan judul Inovasi Sekoci Sekolah Komplementer Cinta Ibu sebagai metode pengembangan kelas ibu hamil berbasis teknologi di Desa Condong Catur, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Proposal ini merupakan program kemitraan masyarakat tahun 2020 yang dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mitra Puskesmas Depok 2. Untuk timnya sendiri, kami ada 3 orang, yaitu saya sebagai ketua, kemudian Bu Vika dan Bu Arum sebagai anggota. Pada PKM ini kami mengangkat masalah yaitu belum optimalnya pelaksanaan kelas ibu hamil, di mana belum optimalnya ini disebabkan oleh kesibukan ibu hamil yang enggan mengikuti kelas ibu hamil dan kurangnya sosialisasi serta motivasi pentingnya kelas ibu hamil, metode yang masih monoton, tempat pelaksanaan yang hanya di puskesmas dan di jam kerja, sehingga ini mengakibatkan ibu hamil enggan untuk mengikuti kelas ibu. Kemudian sistem pendaftaran dan pendataan yang masih manual, ini juga menghambat dari pelaksanaan itu sendiri. Dalam 1 tahun, di Puskesmas Depok 2 hanya bisa mengadakan 3-4 kali kelas ibu hamil, dan ini tentu saja tidak optimal. Nah, kami menyarankan ada 2 solusi, yaitu solusi yang pertama adalah Sekoci, Sekolah Komplementer Cinta Ibu, yaitu inovasi pengembangan kelas ibu hamil dengan asuhan kebidanan komplementer, meliputi pijat ibu dan bayi, akupresur, yoga, self-healing, dan aromaterapi. Nah, untuk yang kedua, kami ada solusi yaitu aplikasi Sayang Ibu Bayi Komplementer atau disingkat ASIK. Yaitu adalah teknologi yang diterapkan dalam pelaksanaan Sekoci. Platform ini berbasis website dan juga Android. Nah, ini tujuannya sebetulnya untuk pendokumentasian identitas ibu hamil atau peserta Sekoci secara langsung. Jadi ibu hamil bisa langsung input data-data yang diminta di situ dan pasti dijamin kerahasiaannya. Kemudian ada pendokumentasian, perencanaan serta dokumentasi kegiatan Sekoci dan statistik yang dapat diakses secara umum. Akses pemantauan kehamilan dan tumbuh kembang janin serta asuhan yang tepat bagi ibu hamil. Nah, ini juga merupakan privilege bagi peserta Sekoci ya. Jadi bisa memantau kehamilannya secara daring atau dengan aplikasi. Nah, akses informasi melalui artikel online dan juga ada platform chat online 24 jam oleh bidan dan juga tim dari Sekoci. Nah, untuk alur pelaksanaannya di sini kami yang pertama adalah melakukan persepsi pertemuan Sekoci pada bidan, kader, dan ibu hamil. Di sini tidak hanya ibu hamil yang berperan, tapi kita mengajak bidan desa dan juga kader juga. Bimtek kebidanan komplementer pada bidan dan manajemen data website pada kader. Jadi kami ada sosialisasi sebelum ibu hamil tersebut mendaftar di aplikasi ASIK ya, untuk menjadi peserta Sekoci. Misalnya ibu hamil tidak bisa mendaftar, maka kader bisa menginputkan datanya ke dalam aplikasi atau website Sekoci. Kemudian dilakukan perekapan data oleh puskesmas dan setelah terekap nanti kita akan bagi kelompok kelasnya. Jadi ada 4 daerah binaan yang akan kita bina Sekocinya. Dari 4 daerah binaan itu masing-masing terdiri dari 10 ibu hamil maksimal. Jadi nanti kalau ada lebih dari itu, kita bukakan kelas kembali. Jadi minimal ada 4 kelas di Depok 2. Nah, kemudian setelah ada pembentukan jadwal dan juga kelompok, kita melakukan koordinasi penjadwalan dengan bidan desa dan juga dosen untuk pengajarnya. Selanjutnya kita melakukan pelaksanaan KPM Sekoci 1 bulan sekali dan diseminasi hasil pelaksanaan serta kita sampaikan hasilnya ke
kepala puskesmas dan juga seluruh pelaksana dari Sekoci, tidak hanya tim tapi juga dari mitra. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi. Evaluasinya kita bentuk semacam mini riset. Mini riset ini ada 2 variabel yang kita ukur. Yang pertama pengetahuan mitra tentang kebidanan komplementer, kemudian pengalaman dan kesiapan mitra dalam penggunaan aplikasi ASIK. Nah, untuk teknik samplingnya, dengan purposive sampling ada 40 ibu hamil minimal trimester 1, 2, dan 3. Pengambilan sampel pada daerah binaan dan juga metodenya di sini merupakan penelitian kuantitatif, kuasi eksperimen untuk variabel pengetahuan dengan pretest process design, kemudian untuk variabel pengalaman dan kesiapan mitra itu dengan post test design only. Kemudian skala datanya interval, kita menggunakan instrumen kuesioner yang sudah tervalidasi dan juga untuk analisis datanya menggunakan uji T berpasangan apabila data berdistribusi normal. Namun jika tidak, kita alihkan dengan uji Wilcoxon. Nah, pada proposal ini kami juga melampirkan penjelasan kepada subjek PKM, surat pernyataan partisipan atau inform consent, instrumen PKM, dan juga surat pernyataan mitra. Nah, berikut adalah lampirannya. Nah, untuk lampirannya, di sini yang pertama adalah informasi atau penjelasan pada subjek. Kita sudah buat sesuai dengan contoh yang ada di Komisi Etik Unrio. Ada tujuan, kemudian di sini partisipan yang dibutuhkan, asas kesukarelaan kita juga sudah sampaikan di sini. Prosedurnya juga kita sudah lengkap. Kemudian kewajiban, apa yang perlu dilakukan untuk subjek penelitian, resikonya yang tidak ada. Kemudian manfaat yang diperoleh juga sudah kami lampirkan di sini. Kerahasiaan juga sudah, jadi aspek kerahasiaan juga sudah. Kemudian apresiasi, rewardnya juga sudah kami tuliskan. Pembiayaan dan informasi tambahan, di sini sudah lengkap ya. Kemudian untuk inform consent juga ini sudah sesuai dengan contoh di Komisi Etik Unrio. Di sini ada nama, umur, alamat dari subjek atau partisipan, kemudian ada asas tidak ada paksaan, ancaman, kemudian asas mengundurkan diri atau menolak, kemudian ada asas kerahasiaan dan kesukarelaan. Di sini sudah tertulis. Dan tanda tangannya juga sudah ada 3 komponen, yaitu peneliti yang diwakili oleh ketua, yaitu saya, saksi, dan juga partisipan PKM itu sendiri. Instrumennya di sini ada 2, yaitu pengetahuan mitra. Untuk pengetahuan kita dengan metode tes, ada multiple choice 10 soal tentang kebidanan komplementer. Kemudian untuk penilaiannya dengan jumlah benar kali 10. Jawabannya juga sudah kita lampirkan di proposal. Untuk kuesioner pengalaman dan kesiapan mitra dalam penggunaan aplikasi ASIK di sini dengan Likert 4 skala ya, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Dengan skor juga sudah kita lampirkan, ada 15 butir pernyataan. Yang terakhir adalah lampiran surat pernyataan mitra, karena kita merupakan program kemitraan masyarakat atau PKM ya, sehingga di sini juga wajib kita lampirkan. Ada mitra dari Puskesmas Depok 2 yang diwakili oleh Kepala Puskesmas, dan mitra kader ibu dan anak yang diwakili oleh Koordinator Kader Ibu dan Anak. Nah, berikut adalah lampiran-lampirannya. Nah, tadi adalah presentasi dari saya mewakili tim PKM Sekoci. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.